percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan, tidak mengerti semua yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, tapi percayalah, percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan memberikan harapan bagi kita.
bagi sebagian orang cukup memberi alasan untuk tidak bisa hadir hari ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh memberikan waktu untuk datang beribadah. Nah, Bapak Ibu, memang cuaca begitu dingin. Saya saja merasakan sudah double baju. Bapak Ibu yang tidak double baju bagaimana ya? Saya double baju aja sudah rasa jantung saya nggak kuat. Saya bilang matikan kipas angin. Biasa saya duduk di situ, sekarang saya pindah di sana supaya dapat kehangatan. Ya, tapi saya berharap Bapak Ibu sekalipun cuaca hari ini begitu dingin, tapi hati kita nggak boleh dingin. Amin. Ya, pikiran kita jangan beku. Buka pikiran kita, buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, kita akan lanjut pada firman Tuhan dalam Khotbah di Bukit, pasalnya yang ke-7 ayatnya 12 sampai ayatnya ke-14. Demikian firman Tuhan. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, hari ini saya berikan tema pada khotbah ini adalah hukum kesamaan. Hukum kesamaan. Lakukanlah yang baik terlebih dahulu. Nah, tapi Bapak Ibu, ayat 12 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, biasanya para teolog menyebut ini sebagai hukum emas. Ya, menyebut ini sebagai hukum emas kehidupan, perintah agung. Saudara bisa dicatat nanti di bukunya, ya, di situ bisa dibuat, ya, itu hukum emas. Atau kalau ada catatan bisa dicatat bahwa biasanya para teolog, ya, memberikan, ya, sebutan kepada ajaran atau khotbah Tuhan di bukit pada bagian ini adalah sebagai hukum emas. Kenapa Bapak Ibu disebutkan hukum emas? Ya, karena ini berbicara tentang melakukan kebenaran kepada sesama. Ini adalah rahasia sukses hidup bersama. Sebagai manusia, setiap kita memiliki naluri yang sama, yaitu apa? Semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Semua orang ingin dihargai. Setiap orang ingin dihormati. Setiap orang ingin suaranya didengar, kata-katanya didengar, diperhatikan. Setiap orang ingin dicintai. Setiap orang ingin diberi. Setiap orang ingin diterima dan sebagainya. Kita bisa, ya, melanjutkan kata-kata itu. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bila kita ingin dihormati, bila kita ingin dicintai, bila kita ingin dihargai, maka pesan yang Tuhan sampaikan dalam khotbahnya kita harus lakukan terlebih dahulu. Perkataan Tuhan Yesus ini, ya, memiliki sifat, ya, yang positif.
lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau orang lain mau bersikap ramah terhadap kita, maka kita harus lebih dahulu bersikap ramah kepada orang lain. Ya, kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang baik datang kepada kita kalau kita tidak mendahului di dalam melakukannya. Nah, tapi ada banyak orang, Bapak Ibu, sulit melakukan ini. Ada banyak orang tidak memahami hal ini. Mungkin paham tapi tidak mau melakukan. Karena apa? Ada sebuah ego yang sangat besar dalam diri seseorang, ingin didahului. Tapi Bapak Ibu, ya, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, memang penting bahwa kita, ya, naluri kemanusiaan kita itu yang ingin mau dihormati, dihargai, dicintai, ramah orang lain terhadap kita. Tapi ingat, ini buku persamaan yang saya sebut. Ingat bahwa pada saat yang sama, ketika kita ingin dan mau diperlakukan baik, ingatlah bahwa orang pun punya keinginan yang sama. Itu maksudnya. Orang pun punya kemauan yang sama seperti kita. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak muluk-muluk perintah ini datang kepada kita, ya, supaya kalau kita mau dan berharap hal itu terjadi dalam diri kita, maka jalannya tidak bisa lain, yaitu kita harus mendahului dalam melakukan yang baik seperti yang kita mau orang lain lakukan kepada kita. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri, semakin hari orang, ya, semakin maju zaman, orang lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mengagungkan egonya sendiri. Nah, firman Tuhan sudah katakan itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai ayatnya ketiga. Di sana dikatakan bahwa manusia, ya, akan mencintai dirinya sendiri. Dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi dan lain sebagainya. Nah, memang ini adalah hal-hal yang terjadi dalam hidup manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam dirinya besar sekali yang namanya ego. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sekali lagi saya mau katakan, Dia mengajarkan kepada kita sebuah pengajaran yang begitu indah. Untuk mendapatkan sesuatu diperlukan sebuah action lebih dahulu dari kita. Ya, istilahnya tabur dulu Bapak Ibu, baru engkau mengharapkan untuk menuai. Kebanyakan kita senang menuai tapi tidak mau menabur. Gemar menikmati tapi tidak gemar dalam menabur. Nah, orang-orang percaya itu jangan punya tabiat yang hanya mau menikmati tapi tidak mau berbuat. Kita harus punya level yang lebih tinggi dari orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Berapa banyak kita menemukan tidak usah orang-orang yang biasa-biasa dari kita yang melayani berdiri pada garda terdepan di sini. Ya, bahkan saya sendiri, saya tidak pungkiri. Saya ingin didahulukan, saya ingin didengar. Tapi firman Tuhan bilang, ini sebuah dosa. Ini sebuah kelemahan yang harusnya dikikis dalam kehidupan kita. Tabiat mau menang sendiri, mau didengar, dan hanya mau menikmati tanpa mau menabur. Ini harusnya, ya,
dikikis dalam hidup anak kita. Harus hilang. Baru kita disebut sebagai orang yang benar. Bapak Ibu, berapa banyak terjadi masalah dalam rumah tangga, berapa banyak yang kekacauan terjadi dalam hidup masyarakat, dalam hidup bernegara. Kekacauan terjadi karena apa? Karena mementingkan ego masing-masing. Semua ingin menuntut untuk diutamakan. Bapak Ibu, sangat miris sekali ya, hari-hari ini kita menyaksikan sebuah tontonan yang sangat-sangat anarkis di Indonesia. Ujung-ujungnya, ya bahasa klisenya, kami begini karena kami punya keinginan. Kami begini karena kami tidak merasa bahwa aspirasi kami didengar. Apakah betul demikian? Tentu kita semua tahu, tidak. Sangat menyedihkan Bapak Ibu, bahwa seorang pemimpin sebagai ikonnya sebuah negara dihina tanpa tedeng alim-alim, didoakan begitu kejamnya supaya cepat mati. Dan si Habib tukang obat itu, kata Nikita Mirzani, ya, didoakan panjang umurnya. Kalau zaman dulu jangan harap bisa seperti ini. Sekarang zaman demokrasi, ya orang seenak perutnya dengan terang-terangan memperlakukan orang secara tidak manusiawi. Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti ini terpampang jelas, terlihat jelas di mata kita. Nah, kalau saya sampaikan tadi tentang kasus di Indonesia sejak kedatangan Habib, ya, melakukan pertemuan-pertemuan akbar dan juga bertindak anarkis dan juga memberikan statement-statement yang melukai hati. Bukan hanya pemimpin kita, tentunya kita juga semua merasa terluka dengan itu. Tapi Bapak Ibu, di sekeliling kita, coba kita amati berapa banyak tiap-tiap waktu yang kita menyaksikan hal-hal yang serupa walaupun mungkin dengan konten yang berbeda, tapi nuansanya sama, bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang saya bilang songong, tindakan-tindakan yang tidak berkeprimanusiaan, tidak peduli apakah orang itu tersakiti atau tidak, tapi dia merasa di dalam hatinya itu harus dilakukan, harus diungkapkan, maka dia lakukan tanpa mempertimbangkan apakah yang diperkatakan, yang dilakukan itu berdampak positif atau negatif bagi orang yang dia tuju. Tidak dipungkiri juga Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang di luar sana, di dalam gereja berapa banyak pertengkaran terjadi antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Berapa banyak kekacauan terjadi antara yang satu dengan yang lain, antara pemimpin dan juga antara pemimpin dan juga orang yang dipimpin. Nah, semua itu terjadi karena semua sama-sama ingin didengar, semua sama-sama ingin didahulukan, semua sama-sama ingin diterima aspirasinya. Bapak Ibu, gunakan hukum kesamaan yang Tuhan katakan, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, di negara kita, mulai dari diri kita. Ketika kita ingin sesuatu itu terjadi dalam
dahulu bahwa orang yang kita ingin sasarin atau kita tuju atau yang di hadapan kita juga menginginkan yang sama. Kita nggak mau dimaki, kita nggak mau difitnah, kita nggak mau dicaci, kita nggak mau digosipin. Hal yang sama pikirkanlah, jangan juga kamu lakukan. Ingat, semua orang pada hakikatnya mau diperlakukan sama dan akan melakukan perlawanan bila dia diusir. Bapak Ibu, siapa di sini ketika kenyamanannya, harga dirinya, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan dirinya diusir, siapa di sini yang menengahi? Orang Jawa bilang, diam aja, nggak lakukan sesuatu. Saya percaya kemanusiaan kita akan muncul ke permukaan. Yang tadinya tenang-tenang, tapi kalau rasa nyaman kita, kalau keberadaan kita, harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain, diperlakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang lain, tentunya muncul kemanusiaan kita. Tapi bersyukur Bapak Ibu bahwa ya ada orang-orang yang begitu sabar. Bapak Ibu, itu saya lihat Pak Jokowi. Kami di rumah sering nonton tayangan-tayangan politik. Jadi kadang-kadang kami berdua gantian ributnya di kamar. Ya, di sana ribut, di sini pun ribut. Kenapa sih Pak Jokowi ini nggak tidur? Kenapa sih Bapak Jokowi tinggal bilang perintah saja, satu kata, hempaskan dia, itu terhempas. Dia punya kuasa. Kenapa Pak Jokowi? Kenapa? Ya. Itu harga dirimu telah diinjak-injak sama si Habib yang nggak ada apa-apanya. Kita emosi. Tapi ya Bapak Ibu, luar biasa, kita punya pemimpin yang begitu saudara. Ya, dia cool, dia tidak mengadakan ya sebuah reaksi yang sangat frontal. Dia mempertimbangkan berbagai hal. Tapi Bapak Ibu, sekalipun dia kita kenal sebagai orang yang begitu santai, begitu tenang, tapi Bapak Ibu, ternyata dia secara masif juga melakukan sebuah tindakan-tindakan pembelaan. Ya, setelah kejadian itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tahu beberapa Kapolda dicopot, beberapa petinggi-petinggi dipanggil dan ditanyakan. Nah, ini membuat sebuah efek jerah. Nah, cara Pak Jokowi ini ya sangat-sangat elegan. Nah Bapak Ibu, tapi saya mau katakan tidak semua orang punya ya kemampuan seperti itu. Saya kalau diusik, walaupun saya pendeta, tentunya kalau sekali saya tahan, 2 kali saya tahan, 3 kali jangan harap kau tidak mengenal lagi. Mungkin dalam hati saya, jangankan untuk menyapamu, mendoakan pun saya ogah. Itu manusiawi. Jangan bilang kau tuh hamba Tuhan, itu kan hamba Tuhan, jangan gitu dong. Saya hamba Tuhan, tapi saya juga manusia yang punya hati, yang punya pikiran. Ketika harga diri saya diinjak-injak, terus saya bilang, kemanusiaan itu pasti muncul. Itu sebabnya Bapak Ibu. Ini kemarin ya saya dengar dalam acara di YouTube saya dengarkan. Jadi siapa ya presenternya, dia bilang, Ibu bagaimana nih? Dulu Ibu pernah mengatakan seorang pemimpin telinganya jangan tipis. Artinya, ya, kalau dengar sesuatu yang mau bisa dikritik, maksudnya gitu ya, mau dikritik, siap dikritik. Hatinya harus seperti baja, kuat. Nah, tapi ketika terjadi pada Pak Anies, ada pembela-pembela Pak Anies ya gitu ya. Kenapa Ibu maju paling duluan untuk membela, sedangkan yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa? Orang sering sekali memberikan label kepada seseorang, kamu itu lebih kuat harusnya sebab kamu punya jabatan, kamu seorang pemimpin, kamu seorang
pendeta, kamu seorang kakak, kamu adalah orang yang lebih dewasa, harusnya lebih kuat. Idealnya begitu Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya percaya semua yang ada di ruangan ini tentunya tidak setuju, tidak mau ketika dirinya tidak dihargai. Betul? Ingin dihargai. Nah, ketika kita ingin dihargai Bapak Ibu, maka pikirkanlah sesuatu sebelum bertindak, sebelum berbicara, supaya apa yang kita lakukan kepada orang lain itu berbalik kepada kita. Kalau kita tanpa tedeng aling-aling memperlakukan orang seenak perut kita saja, maka jangan salahkan apabila orang juga tidak menaruh respect terhadap kita. Kalau kita nggak menghargai orang lain, jangan salahkan kalau orang itu tidak menghargai kita, tidak menaruh respect kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa atau mengapa penting bagi kita untuk mengawali, untuk memperlakukan yang baik kepada orang lain? Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain lakukan, perbuatlah itu juga kepada mereka. Artinya, ya, kita harus menjadi pelaku utama. Saya sangat, setiap pagi kalimat ini atau kata ini keluar dari mulutnya Pak Berkat. Setiap doa, jadikanlah kami pelaku utama. Seringkali kita banyak omong, seringkali kita punya banyak teori, bilangin orang bisa. Tapi Tuhan bilang dalam khotbahnya, penting bagi kita untuk mengawali sebuah kebaikan. Jangan berharap kebaikan akan datang sebelum engkau melakukannya terlebih dahulu. Dan sekarang, mengapa penting bagi kita untuk mengawali, untuk memperlakukan hal yang baik kepada orang lain terlebih dahulu? Nah, Bapak Ibu, saya mengutip dari seorang hamba Tuhan pendeta yang hidup pada tahun 1800-an, ya, yang namanya Matthew Henry. Nah, Matthew Henry ini menyebutkan 3 hal mengenai hal ini. Kenapa begitu penting bagi kita untuk, ya, mendahului dalam melakukan kebaikan kepada orang lain? Apakah itu menghormati, apakah itu menghargai, apakah itu mencintai? Di semua hal-hal yang baik itu harus kita yang mulai, kita yang menjadi pencetusnya, kita yang menjadi promotornya, kita yang berada pada garis depan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Matthew Henry ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus melakukan hal ini kepada sesama karena kita tahu ini pantas dan masuk akal. Karena ini pantas dan masuk akal. Perbuatlah hal ini kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain perbuat. Masuk akal enggak, Bapak Ibu? Masuk akal enggak ini? Masuk akal, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Bapak Ibu mau enggak dihormati, dihargai, berbuat baik, orang lain berbuat baik kepada kita? Tentu kita semuanya mau. Bukan hanya kita yang mau, orang lain pun mau. Ini masuk akal. Jangan bilang seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ya bisa dimaklumi, tapi kalau kamu, jangan bilang seperti itu, Bapak Ibu. Jangan katakan seperti itu, karena semua kita sama-sama manusia. Ingin, tadi kan saya katakan, semua ingin dihormati dengan
porsi yang sama. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang masuk akal dan pantas. Karena tidak ada orang yang tidak mau dihargai, tidak ada orang yang mau dijelek-jelekan. Atau ada di sini yang mau, Bu, saya mau dijelek-jelekan, silakan menjelek-jelekan saya. Ada? Tidak ada. Walaupun kita udah jelek pun kita nggak mau dijelek-jelekan, betul? Padahal kita udah benar-benar jelek, tapi walaupun kita udah benar-benar jelek, kita pun nggak mau dijelek-jelekan. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa memang kita semuanya punya naluri kemanusiaan yang sama. Kalau kita nggak mau dijelek-jelekan, jangan menjelek-jelekan orang. Jangan panjang kali ujungnya ngomongin kita, ya kan? Tapi kita kalau diomongin, wah luar biasa konfrontasinya dari pihak kita. Kalau kau omongnya aku bongkar semua borok. Kau bisa, aku pun bisa. Itu naluri kemanusiaan. Bapak Ibu, bahwa mendahului untuk melakukan yang baik kepada orang lain terlebih dahulu itu adalah sesuatu yang pantas dan masuk akal. Karena setiap orang yang ingin dihargai. Tapi caranya ya kita dulu. Jangan milih-milih Bapak Ibu. Dia kuhargai karena dia cantik. Dia kuhargai karena dia kaya. Dia kuhargai karena dia wangi. Dia kucintai karena dia baik. Nah, kita nggak boleh tebang pilih. Ini berlaku kepada siapapun, bahkan kepada anak kecil sekalipun. Tadi malam kami di kamar ngobrol bertiga, bapaknya lagi mandi, mama lagi mandi. Nadine, temani bapak ya. Mau kemana? Mau ke kafe. Oke. Mama ikut? Enggak, mama masih belum selesai siapkan khotbah. Nanti mama sendiri, enggak apa-apa Nadine, temani bapak. Mama perlu konsentrasi. Iya ya, aku harus temani bapak. Apalagi ke kafe kan mak? Aku yang jadi polisi. Jangan sampai nanti bapak matanya lihat. Aku nggak mau hati mama tersakiti. Bangga dong. Hati mama tersakiti. Jadi bapak keluar. Saya sampaikan, Pak, kita udah punya polisi di rumah ini sekarang. Udah ada yang jaga kita berdua. Nanti dia jaga saya kalau kami lagi berdua. Tapi hari ini dia mau jaga bapak. Oh iya? Terus ada pesan-pesan sponsor. Nah, aku kan udah baik sama bapak sama mama. Aku udah jaga jangan sampai kalian saling kecewa, saling sakit hati. Aku nggak mau melihat kalian menangis. Woi, keren sekali bahasanya ya. Lalu dia bilang, tapi ya catat baik-baik, dengarlah Pak, dengarlah Mak. Jangan marahi aku, Lah, kalau salah ya dimarahi lah. Ya jangan marahi aku kalau aku nggak ada di sini ya. Aku ngompol, jangan marahi aku. Loh, kalau nggak dimarahi sampai tua nanti kamu ngompol, ya nggak ada yang ngomong sama kamu. Dia bilang gitu. Maksudnya Mak, kalau ngomong sama aku jangan keras-keras suaranya. Dia Nadine, kamu tuh ngompol aja ya. Nah gitu ya. Saya bilang gitu dan dia nggak mau, dia merasa terbuka. Oh iya ya. Nah, jadi dia mau mengatakan kepada saya, kepada kami, saya sudah lakukan yang baik. Bapak, mama juga harus lakukan kepada baik. Nah Bapak Ibu, kalau kita orang yang egonya tinggi, merasa bahwa saya orang tua kok kamu yang ngatur saya, kamu masih anak-anak, baru anak kemarin baru lahir. Terus tindas ya. Langsung kita patahkan perkataannya. Dia bilang, oh iya ya, nanti saya akan lakukan. Tapi saya bilang, tapi jangan sampai kalau mamanya suaranya rendah, kamu nggak dengarkan. Kayak tadi pagi saya bilang, bangun nak, bangun sayang, bangun hati mama. Anak pintar, kan lama dia. Lalu saya bilang, tadi malam pesannya apa? Iya mama suaranya nggak keras, asal. Saya bilang gitu. Iya loh, katanya begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita perlu seperti itu kepada anak. Karena jangan sampai kita ini banyak orang tua di Sumatera Utara ini terlalu otoriter, ya. Karena dia merasa bahwa dia pimpinan, karena dia merasa bahwa dia orang tua, punya kuasa mengendalikan semuanya, bahkan anak-anaknya. Anak-anak nggak bisa ngomong. Bapak Ibu, saya sedang gemar nonton film Turki hari-hari ini, mulai Senin sampai Minggu. Jam 6 sampai jam 7:30 ya. Jadi memang mungkin seperti
adat istiadat orang Turki gitu ya, keras dengan anak-anaknya. Bahkan kalau orang tua yang melakukan kesalahan, anak-anak yang menanggungnya. Itu ya dalam cerita itu. Jadi anak-anak gak boleh bersuara. Kalau sudah orang tua bilang salah ya salah, gak bisa berkomentar, ditindas habis-habisan. Nah Bapak Ibu, kita gak bisa seperti ini. Kita harus menghargai mereka, mendengar suara mereka. Bapak Ibu, kita gak selamanya kuat, gak selamanya kita akan berkuasa. Ada saatnya waktu bergulir, ya, tadinya kita yang kuat dan berkuasa, mereka akan menggantikan pada satu hari kelak. Mereka yang lebih berkuasa, mereka yang lebih kuat dari kita. Jangan sampai yang kita tabur hari ini, kekerasan dan penindasan, tidak ada penghargaan, ya kita tendang anak kita. Suatu hari dia bilang, "Hei orang tua rentah, ngapain kau di situ? Sakit gak?" Nah, kalau tidak mau, ini sesuatu yang masuk akal, masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau di hari tua kita mengalami yang demikian, maka waktu saat ini adalah kesempatan bagi kita menabur yang baik bagi mereka. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini sesuatu yang masuk akal, bosnya semua orang ingin dihargai. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita harus menempatkan orang lain pada tingkat yang setara dengan diri kita sendiri dan harus beranggapan bahwa kita sama berhutang budinya kepada mereka, sama seperti mereka kepada kita. Nah, ini pernyataan dari Matthew Henry tentang bagaimana kita mendahului dalam melakukan kebaikan. Ya, kita harus menempatkan orang lain pada tingkat setara, equal dengan diri kita sendiri, dan harus beranggapan bahwa kita sama berhutang budinya kepada mereka, sama seperti mereka kepada kita. Nah Bapak Ibu, jangan anggap atau lihat orang lain itu tidak selevel dengan kita. Sekalipun mungkin dari strata ekonomi, dari strata pendidikan dan lain sebagainya, mungkin kita melihat secara realita dia di bawah kita. Tetapi Bapak Ibu, Matthew Henry berkata, kita harus memperlakukan orang pada tingkat yang setara, tingkat equal, sama dengan kita. Bagaimana kita memandang diri kita, demikianlah juga kita memandang orang lain dan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Tentunya tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya. Semua orang mengasihi dirinya, dan hal yang sama itu juga harus kita tempatkan pada orang lain juga. Nah, itu maksudnya setiap orang itu harus ada pada level yang sama. Jangan katakan kepada orang lain gak level. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang tipe begini, sikit-sikit ngomong gak level, siapa lo? Gitu ya. Anak muda bilang begitu. Bapak Ibu, jangan berkawan dengan orang yang jenis seperti ini, karena pada satu hari kelak mungkin saja dia juga akan melakukan hal seperti itu kepada kita. Ya, orang-orang yang sering mengatakan tidak level, aku tidak selevel dengan kamu, Bapak Ibu, akan muncul sebuah kecenderungan hal yang sama juga akan dilakukannya kepada yang lain lagi, termasuk diri kita. Sebab itu Bapak Ibu, belajarlah menghargai orang lain setara dengan kita. Jangan menghargai orang terlalu tinggi dan jangan merendahkan orang terlalu rendah. Perlakukan orang sebagaimana harusnya. Ya, kebanyakan kita kalau dia orang kaya, kata-katanya kita anggap emas, betul. Walaupun salah-salah, tapi kita anggap sesuatu yang berharga. Betul nggak? Tapi coba kita lihat ada orang yang miskin. Ini kehidupan, ya, keadaan yang biasa terjadi di masyarakat kita. Kalau dia orang-orang biasa, sekalipun perkataannya itu benar, perkataannya itu penuh hikmah, tapi karena dia orang biasa, kita sering sekali menganggap dia tidak berharga.
tidak level dengan kita. Siapa yang ngomong ya? Ibu Siska atau siapa ya di sini? Ya, minta maaf. Anginnya orang kaya pun itu dianggap sesuatu yang baik kalau dia sedang melakukannya. Itu kemudian saya mungkin tidak bisa hafal kalimatnya. Tapi ya, kalau orang kaya diperlakukan demikian hormatnya. Tapi ada orang di sebelah sana yang kelihatan begitu lusuh, tidak berwarna, tidak berwibawa. Kita tidak mau berteman, tidak mau bersama-sama karena merasa bahwa tidak level. Bapak Ibu yang dikasihi orang tua, pandanglah orang setara dengan kita. Sekalipun mungkin engkau punya banyak harta, emasmu berkilo-kilo di rumah, tanahmu berhektar-hektar di sana, ya, perlakukan orang lain setara dengan kita. Karena Bapak Ibu, roda itu berputar, ya, roda itu berputar, ya, di bawah, di samping, kadang di atas, terus seperti itu. Kehidupanmu itu juga berputar. Kalau engkau sekarang berada di atas dan engkau menganggap orang itu semua, engkau melihat orang lain itu tidak berharga, ingat satu hari kelak roda itu berputar, kehidupan itu berubah. Ketika engkau di bawah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan orang lain kalau engkau juga akan mengalami hal yang sama yang pernah engkau berbuat kepada orang lain. Saya sangat ingat Bapak Ibu, hal ini waktu saya kecil dulu. Kecil dulu saya ditindas habis-habisan. Saya seperti ubik abu. Saya diperlakukan tidak adil. Bukan hanya fisik, tetapi mental saya juga. Karakter saya di sana terbunuh habis-habisan. Sampai saya tidak berani melihat diri saya sendiri. Tapi ada seorang ibu yang mengatakan kepada saya, ibu dan seorang bapak, Nona, ya nama kecil saya dulu Nona, kamu jangan mundur ya, Inang ya, Guru ya, jangan mundur, semangat terus berdoa, berharap sama Tuhan. Roda ini berputar. Tapi Bapak Ibu, perjalanannya begitu panjang Bapak Ibu. Dari saya SMP sampai saya boleh dikatakan SMA mungkin sekitar 7 tahunan begitu. Saya bersama dengan keluarga saya. Dan di sana saya sedang menghadapi masa penjajahan Jepang. Tidur saya sudah hebat 2 jam dalam 24 jam. Selebihnya kerja paksa. Bukan hanya fisik saya katakan yang hancur-hancuran, tapi hati saya, karakter saya terbunuh di sana. Nah, saya menantikan hal itu. Dan memang betul Bapak Ibu, betul Bapak Ibu, sehebat apapun seseorang dulunya, tapi Bapak Ibu, mata saya menyaksikan secara langsung dunia ini berputar. Banyak cara Tuhan menjatuhkan kita. Sebab itu jangan sombong ketika kita ada di atas. Jangan sombong, jangan lihat orang lain begitu hina dan rendah. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengangkat dia sebentar. Jadi kita yang sekarang ini hidupnya pas-pasan, hidup kita rendah, jangan kita rendahkan diri kita, hargai diri kita. Tapi juga ya, jangan sampai seperti yang minggu lalu ya, kita nggak bergantung kepada Tuhan. Doa kita ini akan dijawab kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Pada satu hari kelak Tuhan angkat kita, nggak tahu caranya bagaimana, mungkin melalui anak-anak kita. Amin. Ya. Waktu kita di bawah, jangan lihat dirimu rendah, percaya kepada Tuhan. Tapi waktu kita di atas, jangan lihat orang lain rendah dan begitu sombongnya, pongahnya. Kita mengatakan kita hebat, kita berkuasa, kita. Pada satu titik Tuhan akan bawa kita kepada hal-hal yang tak pernah kita bayangkan. Dan tentunya kita semua ingin ketika kita ada di bawah, kita ingin ditolong orang lain, kita ingin dibela orang lain, kita ingin dilihat oleh orang lain. Begitu. Lakukan orang setara dengan kita. Yang ketiga, dalam berurusan dengan orang lain, kita harus menganggap diri kita berada dalam masalah dan anggap keadaan yang sama dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Artinya Bapak Ibu, ya, bahwa kita harus ikut, ya, boleh saya sederhanakan, bersimpati dan kalau boleh berempati. Kalau simpati itu kita turun
kok kita kasihan gitu. Tapi kalau empati itu bukan hanya sekedar ngomong kasihan, tapi dia melakukan sesuatu. Ya, dia bertindak sesuatu untuk menolong sehingga ya orang itu tahu. Orang itu dapat menangkap bahwa kita memang ya menunjukkan senasib sepenanggungan. Jadi ketika orang datang kepada kita dan meminta pertolongan, mungkin ini keadaan yang urgen, bukan dibuat-buat, ya. Bu, tolong saya, Bu. Saya ini punya hutang, Bu. Saya sudah dikejar-kejar, Ibu. Tapi hutang yang betul-betul hutang, karena ada hutang yang tidak betul-betul hutang. Betul. Ada hutang yang tidak betul-betul hutang. Apa itu kira-kira? Hutang yang diada-adai untuk memenuhi selera sendiri. Nah, yang begitu nggak usah ditolong, dihempaskan dari depan kita. Tapi ada orang memang dia perlu itu dulunya dia pakai untuk mengobat suaminya atau istrinya atau anaknya, dan sekarang dia sedang dikejar-kejar untuk diminta bayaran dan dia datang kepada kita. Bapak Ibu, jangan sampai orang itu pergi tanpa ada sesuatu yang kita buat dan kita berkata, Bu, berdoa saja, saya berdoa saja. Nggak cukup Bapak Ibu, kadang-kadang doa nggak cukup. Harus ada tindakan nyata yang kita lakukan. Saya senang dengan Ibu Rusi, ya, jiwa sosialnya tinggi. Ada, bagaimana ya Bu, kalau kita lakukan seperti ini? Iya, bagus. Ya, apa saja, kumpuli saja masalah, lakukan sesuatu. Bapak Ibu, terkadang perkataan tidak cukup. Sekedar simpati oke, tapi ini nggak cukup. Kita harus betul-betul ada dalam situasi orang itu. Apa yang bisa kita buat? Firman Tuhan bilang, kalau engkau punya 2 jubah dan engkau melihat saudaramu kedinginan, maka lepaskan jubah itu dan berikan 1 kepadanya. Bukan semua, kalau semua bahaya. Kita nggak boleh jadi juru selamat bagi orang lain. Cukup Tuhan Yesus jadi juru selamat. Ya, kita jangan jadi orang yang savior syndrome. Artinya apa savior syndrome ini? Sindrom juru selamat. Kita ingin jadi juru selamat karena kita mau, ya, kata Ibu Ida, kita harus berempati. Ya udah, dia lagi butuh, semua isi brankas diambil dikasih. Bahkan semua nggak ada lagi tersisa dikasih ke orang itu. Itu namanya konyol. Tentunya harus sesuai dengan kemampuan kita. Nah Bapak Ibu, ya mari kita ya berempati kepada orang lain, masuk dalam kehidupan orang lain. Ketika orang lain menangis, kita ikut menangis. Ketika orang lain tertawa, kita ikut tertawa. Jangan orang menangis, kita tertawa, atau orang lain tertawa, kita menangis. Jangan terbalik-balik. Kalau kita ingin satu hari kelak kita dihiburkan, satu hari kelak kita ingin kita diteguhkan, kita dikuatkan ketika kita bersedih, maka hari ini mulailah lakukan itu kepada orang lain. Ketika orang lain bersedih, ketika orang lain berduka, ada dan hadirlah di sampingnya. Jangan sampai ketika enak-enak kita berada di sampingnya, menjilat dia habis-habisan. Tapi ketika dia ada dalam posisi yang tidak sedang bagus, lalu kita ya pergi menjauh, ditelepon, kita nggak bisa datang. Bahkan ditelepon nada sambungnya, saluran yang Anda gimana biasanya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan, terus di luar jangkauan. Tapi waktu kita lagi senang-senangnya ada dalam jangkauan, lagi susah-susahnya di luar jangkauan. Nah, itu bukan sahabat sejati, Bapak Ibu. Adalah bersama dengan orang-orang, apalagi itu keluarga kita, apalagi itu tetangga kita, apalagi itu satu pemuan kita, satu gereja kita. Saya heran Bapak Ibu, ya, kalau ada orang-orang sedang berduka, orang-orang sibuk datang menghibur, tapi dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti. Nah ini memang orang yang saya bilang kurang ajar. Tiba gilirannya mengalami masalah, ngoceh dia, nggak ada yang datang ke rumahku.
kita hadapi, kita terima dari orang lain. Coba renungkan, mungkinkah kita juga tidak melakukan itu kepada orang lain? Itu 3 hal yang dikatakan Matthew Henry sehubungan dengan hal ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-13 sampai ke-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengatakan bahwa masuk melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan ayat 12 ini tidak gampang. Gak banyak orang yang siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan masuk melalui pintu yang sempit itu, ya. Dalam terjemahan dalam versi lain, ya, firman Allah yang hidup FAYH, itu bahasanya seperti ini. Hanya melalui jalan yang sempit kita dapat masuk surga. Sekali lagi saya sampaikan, hanya melalui jalan yang sempit kita dapat masuk surga. Jalan menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar, dan bagi orang yang memilih jalan mudah. Sekali lagi, jalan menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar bagi orang yang memilih jalan yang mudah. Bapak Ibu, kayaknya Yesus pernah beri perumpamaan tentang orang kaya yang masuk kerajaan sorga. Tapi dia tidak mau tinggalkan hartanya, dia tidak mau tinggalkan semuanya untuk ikut Yesus. Yesus bilang apa? Ya, lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya yang beruang. Banyak orang pikir, Bapak Ibu, lubang jarum ini adalah seperti yang dipakai orang untuk menjahit. Nah, bukan Bapak Ibu. Ya, perkataan Tuhan Yesus lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya yang beruang. Nah, Bapak Ibu, jangan dipikir bahwa yang dimaksud dalam perkataan itu adalah jarum, ya, pada umumnya yang kita ketahui. Tapi Bapak Ibu, ini adalah gambaran semacam pintu kecil. Nah, di Israel itu ada gerbang besar. Nah, gerbang besar ini itu biasanya dibuka dari pagi sampai jam 6 sore. Nah, ketika jam 6 sore tiba, maka gerbang besar ini ditutup, maka yang dibuka adalah pintu kecil atau gerbang kecil, ya, mungkin sebesar pintu rumah kita atau seperti lubang kecil, ya, seukuran manusia begitu, ya, cukup untuk masuk dan akhirnya bisa masuk ke kampung. Kira-kira seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini jarum itu bukanlah jarum yang sesungguhnya yang dipakai oleh kita untuk menjahit, tapi ini adalah gambaran sebuah pintu kecil untuk para, ya, pendatang atau pedagang-pedagang yang pulang jauh malam, ya. Mereka pergi ke berbagai tempat berjualan, pulang, ya, mungkin larut malam. Nah, biasanya para pedagang-pedagang di Israel pada saat itu menggunakan onta. Nah, naikkan onta, dan di sana barang dan dirinya juga ikut serta. Nah, supaya mereka masuk bisa melewati pintu itu, maka si pedagang yang mengendarai onta ini harus rela turun. Dia nggak boleh tetap ada di pundaknya unta, dia harus turun.
lutut, dan unta itu juga dia harus jongkok, ya kan? Dia harus jongkok supaya bisa melalui pintu yang kecil itu. Itu sebabnya Tuhan ya dalam konteks ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa seseorang untuk masuk surga itu nggak mudah, butuh kerendahan hati. Ya, kalau mau masuk dalam kerajaan surga, setiap orang harus dengan rendah hati menanggalkan statusnya, menanggalkan kehebatannya, menanggalkan seluruh hal-hal yang menyertai dalam hidupnya. Dalam hal ini orang kaya harus lepaskan harta kekayaannya, karena orang kaya itu akan sukar masuk ke dalam surga kalau hatinya belum diubahkan oleh Tuhan. Nah, dalam konteks itu ya Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita perlu dengan rendah hati. Untuk menanggalkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Nah, salah satunya ya itu tadi, keegoisan kita, keangkuhan kita. Ini perlu ditanggalkan karena ini akan menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk bisa berjalan ke sana pesertanya nggak banyak. Tuhan Yesus sudah bilang pesertanya nggak banyak. Karena apa? Jalannya sempit. Orang lebih suka jalan yang lebar-lebar. Orang suka dengan hal-hal yang gampang-gampang. Orang nggak mau hidupnya dipersulit. Jangan ini, jangan itu. Harus begini, harus begitu. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mendahului dalam berbuat kebaikan. Ini sesuatu yang gak mengenakan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang gak mudah, tapi gak ada jalan pintas. Kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan surga, kau tanggalkan semua itu. Dengan rendah hati hargai orang lain. Dengan rendah hati akui orang lain. Terima orang lain, hormati orang lain. Itu maksudnya. Bapak Ibu, di surga nanti ada dua yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Satu, dalam sidang pada saat kita berada di hadapan. Yang pertama, dia memastikan, dia mau lihat dalam buku kehidupan, adakah nama kita dicatat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Adakah perbuatan-perbuatan baik kita ya yang menyertai kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Jangan kira bahwa kita sebagai orang-orang percaya cukup percaya. Masalah perbuatan baik gak ada urusanku. Yang penting aku percaya. Bapak Ibu, perbuatan kita itu juga turut menyertai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hukum Taurat itu berisi dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika engkau melakukan ini, engkau sudah menggenapi seluruh, dikatakan firman Tuhan, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, orang bisa masuk surga apabila dia sempurna dalam hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini dilakukan tanpa ada sedikit pun yang alpa dalam perjanjian lama. Tapi kita dalam perjanjian baru hidup dalam masa anugerah. Tapi bukan berarti ya kita tidak melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ya menghargai, menghormati, mengasihi orang lain, ini membuktikan bahwa kita telah sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Engkau pintar ngomong, mengajari orang, tapi engkau gak pernah menunjukkan sebuah teladan bagaimana engkau menghargai orang itu. Jangankan untuk menghormati dia, menyapanya pun kadang kita enggan, kita buang muka. Bapak Ibu, ingat, tadi saya katakan dua hal yang akan Tuhan perhatikan ketika ada dalam sidang tahta Allah. Namamu tercatat gak dalam buku kehidupan? Yang kedua, perbuatan baik apa yang kau tunjukkan, yang Tuhan bisa lihat. Kalau gak ada, jangan harap surga menjadi milik kita.
Saya bukan panitia surga, tapi saya mau katakan hal ini. Mulai dari sekarang, ini sesuatu yang sepele Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sederhana, tapi ini cukup mempengaruhi keselamatan kita. Apakah kita masuk surga atau tidak? Sekarang Bapak Ibu, mari kita belajar, ya, mendahulukan sesuatu yang baik dimulai dari kita untuk orang lain. Amin. Siapa yang siap mulai hari ini? Saya mau belajarlah untuk memberikan rasa hormat kepada orang lain, kepada pasangan kita, ya. Jangan istri mau dikasihi, disayangi, diperhatikan, tapi tidak mau perhatikan suaminya. Suaminya kayak apa dia nggak peduli. Ada begitu ya, suami terlihat seperti selebritis, tapi suami apa istri tadi? Istri terlihat seperti selebritis, tapi suaminya kayak tukang becak. Atau mungkin sebaliknya, suami terlihat seperti aktor gagah perkasa, wangi dan luar biasa, tapi istrinya yang kayak budak belian. Di rumah tiap hari mulai bangun sampai malam hari, terus tangannya bekerja, terus dia sibuk tanpa ada peduli sedikit pun dari pihak suami. Bapak Ibu, mari kita mulai hari ini berbenah diri. Saya pun belajar berbenah diri, bagaimana supaya saya mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk sebuah firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami belajar mendahulukan sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik pun akan terjadi bagi kami. Tuhan, kami tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, gampang untuk diucapkan, tapi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi hari ini kami mau belajar apa yang Engkau sampaikan kepada kami, bahwa sesungguhnya setiap kami punya keinginan, punya perasaan yang sama sebagai seorang manusia, bahwa kami ingin dinomorsatukan, bahwa kami ingin didahulukan, bahwa kami punya keinginan yang sama dengan orang yang lain. Sebab itu biarlah kami Tuhan cakap dan bijak dalam bertindak, dalam bertutur, sehingga setiap apa yang kami lakukan akan bernilai baik kepada orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita akan